Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu kembali meskipun secara tatap maya atau dalam jaringan. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku yang kemarin sempat sakit, sempat demam, semoga selalu sehat dan kedepannya kita bisa belajar lebih baik lagi. Kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini lekas berlalu dan kita bisa bertemu kembali di kelas ya. Kalau di kelas kan bisa lari-larian ya, di rumah kan lari-larian sendiri kan gabut banget ya. Oke, terima kasih untuk yang udah mengikuti kelas via Zoom ini. Semoga kelas ini bisa sedikit membantu, terutama ketika pembelajaran kalau lewat WhatsApp aja kan terkadang kurang memahami ya materi yang ini disampaikan. Hari ini kita akan kembali belajar teks eksplanasi seperti yang udah kita pelajari di pertemuan kemarin. Sayangnya kita ketinggalan satu pertemuan karena digunakan untuk uji coba AKM, tapi tidak apa-apa, hari ini akan kita kejar. Insya Allah cukup. Materi teks eksplanasi ini sangat mudah. Nanti Pak Andrian akan jelaskan semudah mungkin agar kalian lebih memahami. Juga Pak Andrian akan memberikan tips soal apa yang biasanya muncul ketika menghadapi teks eksplanasi. Sekalian cara menjawab soalnya. Ya biar besok kalau ujian itu gampang. Baik, pembelajaran kita hari ini itu belajar tentang teks eksplanasi. Pak Andrian mohon izin untuk share screen ya. Matikan aja. Pak Andrian izin untuk share screen. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang coba dilihat apakah share screen ini sudah muncul. Bisa dilihat materinya? Oke, bentar. Kalau bisa dilihat, coba jempolnya mana? Jempolnya. Kalau bisa dilihat, tunjukkan jempolnya. Kalau bisa dilihat ya. Aman berarti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami ini. Ini. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari teks eksplanasi. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan pertama, tapi kita akan membahas kembali biar lebih mudah ya. Kemudian ada ciri-ciri, ini juga sudah kita bahas di pertemuan pertama, nanti cuma penyegaran saja. Kemudian ada struktur dan juga kaidah kebahasaan. Jadi ada 4 tujuan dalam pembelajaran daring pada hari ini. Langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama. Yaitu pengertian teks eksplanasi. Ada yang masih ingat nggak teks eksplanasi itu tentang apa? Yang masih ingat bisa langsung menyalakan mikrofon dan menjawab. Pak Andrian sudah menyiapkan lembar nilai. Bagi kalian yang mau menjawab, langsung Pak Andrian masukkan ke dalam daftar nilai. Silakan yang masih ingat apa itu teks eksplanasi, bisa langsung menyalakan mikrofon. Jangan lupa ya menyebut nama ya, karena nggak semua tampil di layar. Ada yang masih ingat nggak? Yo, dicek catatannya. Teks eksplanasi itu teks apa? Oke, kalau tidak ada yang menjawab, ini Pak Andrian ingatkan apa itu teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini adalah karangan yang menjelaskan proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosiokultural. Nah, kalau
kalian kan mungkin udah paham ya apa itu fenomena alam. Tapi ini ada satu kata-kata baru, yang mungkin kalian baru mendengarnya pertama kali, yaitu sosiokultural. Apa itu sosiokultural nanti akan kita bahas. Nah, sekarang yang lebih penting kalian harus memahami ini bahwa teks eksplanasi itu intinya ada di dalam menjelaskan proses dari gejala atau fenomena alam. Jadi teks eksplanasi itu yang paling penting adalah bisa menjelaskan proses. Jadi ada urutan-urutannya. Jadi nanti kita akan belajari juga apa unsur kebahasaannya, nanti akan jelas terlihat di sana proses itu ditandai dengan kata-kata apa aja. Nah, yang harus kalian garis bawahi itu adalah proses dari gejala sosial gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu sosiokultural. Ini, kalau kalian belum paham apa itu sosiokultural ini. Sosiokultural itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Nah, di dalam teks eksplanasi ini biasanya menyoroti ke dalam lebih ke objek-objek yang hidup gitu, seperti manusia gitu. Jadi kalau sosiokultural ini nanti contoh-contoh teks eksplanasinya misalnya tentang pengamen jalanan atau tentang pemulung itu bisa masuk. Tetapi ini sangat jarang keluar di dalam soal-soal bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan di soal-soal bahasa Indonesia itu nanti teks eksplanasi lebih merujuk ke proses fenomena alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus yang saat ini sedang banyak terjadi ya di Indonesia. Gunung Merapi juga udah mulai aktif, kemudian kemarin sempat ada gempa juga di Lampung, di Sulawesi Barat gitu. Ada banjir di Kalimantan. Nah, itu bisa dijelaskan menggunakan teks eksplanasi. Ini sudah, kalian pasti sudah punya catatannya dari materi pertemuan pertama. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama fakta. Jadi informasi yang disajikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bukan karangan ya, bukan imajinasi, tetapi berdasarkan data. Dipertanggungjawabkan di sini maksudnya adalah bahwa apa yang kita tuliskan di dalam teks eksplanasi itu adalah data yang bisa nyata gitu, nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kalian menulis tentang banjir ya memang banjirnya itu harus ada gitu. Kalian jangan menulis banjir misalnya MTS Negeri 9 Bantul banjir gitu. Tapi ternyata nggak ada banjir di MTS Negeri 9 Bantul. Itu nggak boleh. Jadi harus ada. Nah, Zahra kok. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, teks eksplanasi itu juga bersifat ilmiah. Maksudnya apa? Informasi yang berada di dalam teks eksplanasi itu berdasarkan keilmuan. Ya, berdasarkan keilmuan. Jadi tidak boleh asal-asalan seperti itu. Apa yang dituliskan itu ada ilmunya. Tuh. Kemudian yang ketiga, teks eksplanasi itu juga teks yang informatif. Nah, ini bedanya teks eksplanasi dengan teks persuasif. Nanti kita akan belajar juga teks persuasif. Kalian kemarin udah belajar di dalam materi iklan, slogan, dan pamflet ya. Tapi di semester 2 ini kita akan mendalami lagi ke dalam teks-teks yang lebih panjang tentang teks persuasif. Kalau teks persuasif itu kan mempengaruhi pembaca. Nah, kalau teks eksplanasi ini enggak. Teks eksplanasi ini cukup memberikan informasi saja. Tanpa berusaha mempengaruhi orang lain seperti itu. Nah, yang keempat, maaf ini salah ya, bukan Venus ya, belum keedit ini. Jadi yang keempat ini berarti menggunakan sequence marker atau penanda proses seperti kata pertama, kedua, berikutnya, terakhir dan lain-lain. Seperti itu. Ini salah, ini belum diketik berarti. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke materi struktur. Nah, ini yang baru ya, yang kalian kemarin
belum sempat belajar tentang ini. Dalam struktur teks eksplanasi. Ini kalian bisa temui di LKS semester 1 di halaman 65. Nah. Nah, struktur teks eksplanasi, struktur itu bagian-bagian. Jadi yang akan kita pelajari dalam struktur ini adalah teks eksplanasi ini terdiri dari bagian apa saja, seperti itu. Nah, ini kita yang pertama ada identifikasi fenomena. Ini bagian pertama, paling atas. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir adalah ulasan, gitu ya. Jadi teks eksplanasi ini terdiri dari 3 hal ini. Yang paling atas itu identifikasi fenomena. Kalau di dalam teks-teks yang lain yang kita pelajari kemarin, ini bisa masuk ke deskripsi umum gitu. Jadi bagian yang umum, pengantar gitu. Kemudian rangkaian peristiwa yang kedua. Ini yang bagian penting yang jadi ciri khas dari teks eksplanasi. Rangkaian peristiwa atau rangkaian proses. Jadi yang di sinilah yang tadi menggunakan sequence marker. Seperti pertama, kedua, ketiga, berikutnya, setelahnya, terakhir. Itu ada di rangkaian peristiwa ini. Dan yang terakhir ini berupa ulasan. Ulasan ini kalau kita belajar teks deskripsi di bagian terakhir ini kesan. Ya, ini kalau di teks eksplanasi istilahnya ulasan. Nah, apa toh ini ketiga hal ini kita akan pelajari bareng-bareng. Kita mulai dari yang pertama. Identifikasi fenomena. Nah, identifikasi fenomena ini isinya adalah pernyataan umum tentang fenomena yang dibahas. Nah, contohnya yang di sini itu contohnya ada pengertian seperti itu. Jadi misal kalian membahas tentang gempa, itu kalian bisa mulai dengan pengertian gempa. Gempa adalah suatu gejala gitu, alam gitu. Atau kalian bisa mulai dengan pemberitaan yang informasi-informasi umum. Di Indonesia sudah seringkali terjadi gempa. Salah satunya yang terjadi di Sulawesi Barat misalnya seperti itu. Nah, kemudian fungsinya, apa toh fungsi dari identifikasi fenomena ini? Fungsinya adalah memberikan gambaran awal seperti fenomena. Tentang fenomena itu. Jadi gambaran awal biar pembaca itu ngerti kalian mau bahas apa. Itu ada di pertama. Nah, ini ada tips. Tipsnya nanti ini biasanya nanti kan kalau kalian menghadapi soal pilihan ganda, itu nanti soalnya seperti ini. Tunjukkan atau dari paragraf di atas nomor berapakah yang merupakan identifikasi fenomena. Atau bagian di atas merupakan identifikasi fenomena atau bukan seperti itu. Nah tipsnya adalah bahwa identifikasi fenomena ini sudah pasti berada di paragraf pertama. Nggak mungkin ini berada di paragraf yang lain. Jadi identifikasi fenomena ini pasti ada di paragraf pertama. Jadi ketika kalian mengerjakan soal dan menemui teks eksplanasi, diminta menunjukkan identifikasi fenomena, kalian bisa langsung menunjuk bahwa identifikasi fenomena ini ada di paragraf pertama. Udah pasti betul, nggak mungkin salah. Gitu. Nah sekarang kita lanjutkan. Yang kedua tentang rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini berisi deretan penjelas yang berisi proses secara runtut. Runtut itu urut. Jadi proses yang ada di sini, di rangkaian peristiwa ini harus urut. Tidak boleh kalian misalnya proses terjadinya gempa, kalian mulai dulu dari merkahnya. Atau mungkin tidak dimulai dengan getarannya, seperti itu. Atau kalian tiba-tiba mulai dari korbannya yang begitu banyak gitu. Itu nggak boleh. Jadi harus urut dari awal sampai akhir. Kemudian yang selanjutnya ini rangkaian peristiwa berfungsi untuk memperjelas rangkaian fenomena yang terjadi. Jadi ketika kalian di identifikasi fenomena sudah memberikan gambaran umum, nah di rangkaian peristiwa inilah kalian menjelaskan. Dan yang terakhir, ini tipsnya, rangkaian peristiwa ini selalu berada di tengah. Di tengah itu maksudnya gimana? Maksudnya di antara paragraf pertama dan terakhir.
Nah, ketika kalian ingin menunjukkan yang mana tuh rangkaian peristiwa, kalian tinggal lihat di paragraf kedua sampai paragraf sebelum terakhir. Itu sudah pasti rangkaian peristiwa. Dan lebih mudahnya, kalian akan menemui kata-kata seperti sequence marker tadi. Pertama, kedua, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang terakhir, yaitu ulasan. Nah, kalau ulasan ini berisi tentang penilaian penulis terhadap fenomena yang dibahas. Ya. Ini ditandai penilaian penulis terhadap fenomena yang dibahas. Nah, fungsinya ini untuk memberikan kesan secara subjektif ya. Subjektif. Jadi siapa aja itu boleh memberikan ulasan terhadap suatu fenomena. Dan ini pasti tidak sama satu orang dengan orang yang lain gitu. Jadi bebas kalau di sini. Ulasan itu ya subjektif banget gitu. Nggak bisa ditunjukkan benar tidaknya karena itu menurut pribadi masing-masing. Misalnya ya, menurut Pak Andrian, pembelajaran daring ini tidak efektif gitu. Mungkin ada juga kalian yang mengatakan bahwa pembelajaran daring ini efektif Pak dan menyenangkan karena bisa disambil jajan, disambil apa gitu. Bisa dikerjakan di waktu senggang, tidak harus dari jam 7 sampai jam 2 misalnya. Nah, mungkin ada yang menilai lain. Nah, itu subjektif. Subjektif itu bebas menurut pribadi masing-masing. Nah, tipsnya ketika kalian diminta menunjukkan yang mana yang merupakan ulasan, kalian tinggal menunjukkan bagian di paragraf terakhir. Sudah pasti ada di paragraf terakhir. Ulasan ini nggak mungkin berada di paragraf pertama. Jadi gampang sekali ketika kita menghadapi sebuah teks eksplanasi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut materi? Ya Kak, nanti Pak Andrian bagikan materinya ke grup ya. Jadi gampang. Jadi ketika sebenarnya belajar bahasa Indonesia itu gampang karena pembelajarannya itu cuma mempelajari teks. Kelas 7 dulu kalian belajar tentang teks deskripsi. Ya kan? Kemudian setelah deskripsi kalian belajar tentang cerita fantasi, fabel itu loh. Kalian belajar bukan fabel tapi cerita narasi. Itu kan cerita fantasi narasi. Kemudian kalian belajar teks prosedur. Terus kalian belajar tentang laporan hasil observasi. Di kelas 8 dulu kalian belajar tentang iklan. Ya toh? Jadi sebenarnya cuma belajar itu dan strukturnya sama. Pasti dibagi menjadi 3 bagian. Ada awalan, inti, dan akhiran. Bahasa itu cuma kayak gitu. Bentar. Pak Andrian izin minum dulu ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah yang dimaksud dengan kaidah itu adalah tata aturan. Nah, kaidah kebahasaan artinya adalah aturan kebahasaan atau bahasa yang dipakai di dalam teks eksplanasi. Ini bisa kalian gunakan untuk menandai apakah teks tersebut merupakan teks eksplanasi atau bukan. Nah, yang pertama, teks eksplanasi itu fokus pada hal umum. Hal umum yang dimaksud di sini adalah fenomena alam. Jadi seperti itu proses terjadinya gempa, proses terjadinya gunung meletus, proses terjadinya banjir, dan sebagainya. Yang kedua, di dalam teks eksplanasi itu seringkali ditemukan istilah ilmiah. Istilah ilmiah itu adalah istilah yang merupakan serapan dari bahasa asing sebenarnya. Nah, gampangnya, mudahnya untuk mengenali apakah itu istilah ilmiah atau bukan, kalau menurut Pak Andrian, cara paling mudah adalah bacalah teks tersebut, kemudian temukan mana yang tidak kalian pahami, kata apa yang tidak kalian pahami.
Nah, kemungkinan besar itu adalah kata-kata ilmiah. Misal kalau di dalam proses terjadinya gempa atau tsunami, itu kalian mungkin menemui istilah gempa tektonik seperti itu. Kata-kata yang itu jarang kita gunakan di dalam pembicaraan sehari-hari. Bahasa yang jarang kita gunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Atau sebenarnya ilmiah ini mudahnya adalah dari serapan bahasa asing. Misal evaporasi, itu kan dari evaporation. Terus mungkin kalau di dalam proses terjadinya pelangi kemarin ada proses bahasa, mungkin bahasa gaulnya atau bahasa kerennya dari pembiasan. Itu seperti itu. Selanjutnya, teks eksplanasi ini menggunakan kata kerja material dan relasional. Nah, kata kerja material dan relasional ini seperti apa? Nah, ini kata kerja material itu menunjukkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Misalnya menari, itu kan aktivitas fisik. Menari, kemudian membaca, menulis, menyapu. Nah, kata kerja aktivitas fisik ini gampangnya adalah kata kerja yang diawali dengan imbuhan me. Ya, kata kerja imbuhan me, kemudian ditambah dengan objek. Misalnya menari atau kata benda ya, me plus kata benda. Jadi menari, menyanyi atau kata me ditambah kata kerja, menyapu kayak gitu. Kan me tambah sapu. Itu kan me ditambah kata benda seperti itu. Jadi kalau material itu menunjukkan aktivitas fisik. Jadi untuk mencari ini, mencari kata kerja material ini, kalian bisa mencari kata kerja diawali dengan me. Mudahnya seperti itu. Nah, kalau kata kerja relasional itu adalah relasi, itu kan hubungan ya. Relasi ini, relasional ini kata dasarnya adalah relasi. Relasi itu artinya hubungan. Jadi kata kerja relasional itu adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Jadi kalau di dalam kalimat itu kan ada SPOK atau SPOKP atau SPP. Ini kalau kalimat itu kan yang penting ada subjek dan predikat. Nah, predikat itu kan kata kerja. Jadi ketika kalian menemui ada subjek, predikat, dan diakhiri dengan pelengkap, itu predikatnya pasti relasional. Seperti itu. Misal gempa bumi itu kan subjek. Gempa bumi menyebabkan. Nah, menyebabkan ini kata kerja yang relasionalnya. Menyebabkan apa? Menyebabkan misalnya tanah longsor gitu. Gempa bumi menyebabkan tanah longsor. Nah, ketika kata kerja relasional ini tidak ditambahi dengan pelengkap, itu nanti jadinya bunyinya aneh. Misalnya gempa bumi menyebabkan. Nah, kalau cuma seperti itu aneh. Jadi tidak jadi kalimat yang utuh. Jadi relasional ini ketika gampangnya adalah ketika kalian membaca subjek dan predikat, itu ketika cuma subjek dan predikat aja tidak enak dibaca, itu berarti relasional. Beda dengan aku menari. Aku kan subjek, kemudian menarinya predikat. Itu kan bisa. Aku menari itu berarti material. Jadi enak gitu. Tidak harus ada pelengkapnya. Beda dengan yang relasional. Ini kalau tidak ditambahi dengan pelengkap, maka aneh. Jadi tidak jadi kalimat yang utuh. Seperti yang tadi, aku menyebabkan. Nah, menyebabkan apa? Jadi gantung gitu loh. Selanjutnya, itu kita juga teks eksplanasi menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Konjungsi ini adalah kata hubung. Kalau kata kerja relasional ini adalah kata kerja yang menghubungkan. Kalau konjungsi ini benar-benar kata hubung. Nah, konjungsi
Ini di dalam teks eksplanasi biasanya digunakan dua hal ini, konjungsi waktu dan kausal. Kita pelajari satu persatu. Konjungsi waktu ini menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau dua peristiwa. Nah, konjungsi waktu ini gampang sekali kalian menandainya. Apa biasanya? Konjungsi itu kan penghubung. Jadi konjungsi itu ada yang merupakan penghubung antar kata, ada penghubung antar kalimat. Contoh penghubung antar kalimat itu ya kata berikutnya, setelahnya, kedua, sesudah itu. Itu banyak banget. Kalian bisa lebih lengkapnya itu ada di LKS halaman 66. Di LKS halaman 66 di sana tertulis sudah banyak banget, ada kata sesudahnya, setelah itu, berikutnya, sebelumnya, sejak itu. Pokoknya kata kerja yang berhubungan dengan waktu. Gampangnya itu, kata hubung, bukan kata kerja, tapi kata hubung. Kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Beda dengan konjungsi kausal. Kalau kausal ini kata hubung yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Nah, ini lebih gampang lagi. Konjungsi kausal itu ya cuma ada dua gitu, ada sebab dan akibat gitu. Menyebabkan gitu atau sebabnya, akibatnya gitu. Gempa bumi sering terjadi di Indonesia. Akibatnya banyak terjadi pergeseran tata letak misalnya gitu. Atau sudah sering terjadi gempa bumi di Jogja sehingga susunan candinya sudah mulai berantakan atau akibatnya susunan candi tidak rapi lagi seperti itu. Jadi kalau sebab akibat kausal ini ya cuma ada dua, sebabnya dan akibatnya. Beda dengan konjungsi waktu itu banyak banget variasinya. Nah, yang terakhir ini menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif itu kalimat seperti apa? Kalimat pasif ini ada dua. Kalimat pasif transitif dan kalimat pasif intransitif. Nah, cara membedakannya itu mudah. Jadi kalau transitif itu memiliki objek. Kalau intransitif itu tidak memiliki objek. Nah, contohnya ya. Contohnya kalimat pasif. Kalimat pasif itu buku itu dibeli Loren, gitu. Buku itu dibeli Loren. Nah, itu adalah kalimat pasif. Kalimat aktifnya kan Loren membeli buku. Nah, kalau kalimat aktif itu menggunakan membeli, itu kalimat aktif. Nah, sedangkan pasif itu menggunakan imbuhan di. Jadi buku itu dibeli Loren. Jadi dibalik aja. Misal kalau aktifnya Loren membeli buku, gitu kan. Jadi Loren membeli buku. Pasifnya dibalik, buku dibeli Loren. Gampang banget. Nah, yang membedakan transitif dan intransitif itu cuma masalah objeknya. Kalau di dalam kalimat buku itu dibeli Loren, itu kan berarti objeknya yang mana? Objeknya itu kan buku itu. Nah, kalau buku itu nggak ada, misalnya buku itu sudah kubeli. Nah, itu kan ada, ini aja yang gampang. Pameran itu dibuka oleh Pak Bupati atau kalau itu kan dari aktifnya Pak Bupati membuka pameran. Itu. Kalau ada objeknya itu disebut transitif. Kalau nggak ada itu intransitif. Ini nanti kalau di dalam soal-soal bahasa Indonesia paling transitif dan intransitif ini keluar satu kali, tapi jarang banget. Itu biasanya ada di nomor-nomor akhir ya. Kalimat berikut ini yang merupakan kalimat pasif intransitif adalah, nah nanti di ABC itu ada pilihannya. Nah ini tentang kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Belum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, ini bonus materi ya. Ini bonus materi.
Jadi kita tadi udah belajar tentang pengertian, ciri, kemudian ada struktur dan kaidah. Nah, ini ada bonusnya. Adalah langkah-langkah menulis teks maaf, ini masih eksposisi ya. Maaf ya, ini maksudnya adalah eksplanasi. Mohon maaf, ini salah ketik. Maksudnya eksplanasi bukan eksposisi. Eksposisi materi kita sebelumnya ya. Mohon maaf. Yang pertama, itu adalah menemukan topik atau tema. Ini kita tentukan dulu. Kita tentukan dulu temanya itu apa. Kita mau nulis tentang apa. Apakah mau tentang gempa bumi, tentang banjir, tentang pelangi, atau mungkin bisa jadi tentang hujan, tentang yang pasti jangan tentang diri kalian sendiri, itu namanya biografi ya. Jadi kalau eksplanasi ini yang penting adalah fenomena alam atau sosiokultural. Kalian bisa menulis tentang apa misalnya? Itu tadi, misal kehidupan pemulung, itu bisa dieksplanasi. Itu kan sosiokultural. Nah, yang kedua, menetapkan tujuan. Jadi tujuan menulis itu untuk apa? Itu harus ditetapkan dulu. Tujuan kalian itu. Baru yang ketiga, setelah kalian tahu tema dan juga tujuannya, kalian kumpulkan data-datanya. Datanya bisa dari berbagai sumber, bukan hanya dari satu sumber. Kalian bisa mencari sumber ini dari buku, dari siaran televisi, bisa dari penelitian-penelitian. Itu banyak banget. Setelah itu kita membuat kerangka karangan. Nah, yang disebut kerangka karangan ini adalah gambaran secara kasar apa yang ingin kalian tulis. Misal di paragraf pertama, misal kalian menulisnya berdasarkan struktur ya. Misal identifikasi fenomenanya adalah pengertian gempa. Kemudian rangkaian peristiwanya adalah proses terjadinya gempa. Baru ulasannya adalah kesan saya terhadap gempa yang ada di Indonesia. Baru kalian tuliskan nanti di bagian kelima ini. Dikembangkan kerangkanya itu menjadi teks eksplanasi dengan struktur teks yang benar. Seperti itu. Dan urut. Ya, jadi yang namanya struktur atau bagian itu tidak bisa dibolak-balik. Logikanya adalah seperti anggota tubuh kita ya. Kepala itu selalu di atas. Baru disambung dengan leher, harus ada badan, baru kaki seperti itu. Nah, ibaratnya identifikasi fenomena itu adalah kepala kita. Ketika orang melihat kita kan udah ngerti ya, oh Argita itu wajahnya seperti ini, oh Mario itu seperti ini, Ahyar itu seperti ini. Itu ada di identifikasi fenomena di bagian awal. Ketika kita melihat atau membaca paragraf pertama, kita udah tahu kita itu mau diajak kemana. Kita itu mau diajak membaca apa, itu udah ada di identifikasi fenomena. Sama halnya ketika kita melihat wajahnya Argita, oh Argita itu perempuan, itu udah ngerti gitu loh. Kemudian di bagian rangkaian peristiwa, itulah yang ada di bawahnya kepala. Ada leher, ada bahu, kemudian ada badan. Nah, itu adalah rangkaian peristiwa. Oh ternyata tingginya Argita segini. Gitu. Oh ternyata jarinya Argita itu tangan kanannya 5, tangan kirinya 5. Gitu. Itu identifikasi rangkaian peristiwanya. Nah, kemudian baru diakhiri dengan di bagian akhir atau ulasan. Nah, ulasan ini bisa jadi adalah bagian di paling bawah. Oh, ada mungkin kalau di dalam tubuh manusia itu bisa jadi di telapak kaki. Gitu. Ulasannya itu ada di telapak kaki. Setelah kepala kita melihat orang itu dari pertama wajahnya seperti apa, kemudian struktur tubuhnya seperti apa, baru kita lihat di bagian akhir atau di mungkin lihat telapak kakinya seperti apa. Jadi ulasan tentang Argita itu seperti apa? Oh Argita itu ternyata orangnya gini ya, orangnya gini ya. Nah, itu yang disebut dengan struktur. Jadi harus urut, nggak boleh kalian dari awal udah membicarakan bahwa oh ternyata kakinya Argita seperti ini. Nggak, dari awal dulu. Lihat kepalanya dulu, badannya baru di paling bawah. Seperti itu. Nah itu saja yang bisa Pak Andrian sampaikan hari ini. Terima kasih. Nih, ada pertanyaan? Nah, kamu bertanya, Pak Andra menjawab. Silakan yang mau bertanya. Kalian bisa mempelajari materi ini. Pak Andrian ambil dari buku Ajar Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 yang ditulis MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Bantul ya. Kalian sudah punya ini semester 1. LKS semester 1 atau buku ajar di semester 1.
bukan di semester 2 karena yang semester 2 belum datang ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung disampaikan. Mumpung ketemu Pak Andrian langsung, jadi Pak Andrian bisa jelaskan. Boleh tentang materi ini, ya materi ini boleh. Materi yang lain boleh, kalau Pak Andrian bisa jawab, Pak Andrian jawab. Kalau enggak ya maaf. Gitu. Silakan yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nggak bisa nyala mic-nya. Oh, kok bisa ya? Bentar ya. Kita stop sharing dulu. Bisa? Bisa nyala? Yo, yang bisa dinyalakan mikrofonnya langsung coba sampaikan ada yang ingin ditanyakan enggak dari materi tadi. Nanti Pak Andrian kirimkan. Di chat aja ya. Tadi ada yang screenshot nggak itu materinya? Minta dong. Materinya nanti nih Pak Andrian kirimkan lewat Zoom ini. Kalau kalian bisa unduh, bentar loading ya. Kalau enggak nanti Pak Andrian. Emang bisa, Pak? Bisa dong. Pak Andrian juga akan kirim juga nanti di WhatsApp. Pak Andrian akan unggah juga nanti di channel Telegram. Dan kalau Pak Andrian gabut nanti Pak Andrian buatkan video pembelajarannya juga. Mantap, Pak. Penyanyi. Yang nomor 5, maksudnya Hilmi yang nomor 5 itu yang tadi tentang ini ya berarti tentang kebahasaannya ya Hilmi ya. Nah, kebahasaan itu tadi menggunakan kalimat pasif. Ya, PDF nanti Pak Andrian ubah jadi PDF dulu. Boleh, nih bentar Pak Andrian ubahkan ke PDF. Save as. Bentar ya. Mario ada pertanyaan Mario? Langkah itu. Tapi tadi masih ada yang typo ya. Bentar Pak Andrian ganti dulu. Tadi yang salah di bagian eksposisi salah ya, eksplanasi. Maaf ya tadi ada beberapa kata yang salah. Eksplanasi. Pak Andrian kirimkan lewat ini aja. Aduh bentar, lewat WhatsApp aja. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti Pak Andrian akan lanjut ke tugasnya ya, biar sama dengan kelas lain. Karena kelas lain sudah ada 2 tugas, ada 2 nilai. Nanti tugasnya Pak Andrian kirimkan lewat WhatsApp saja. Jadi mudah sekali tugasnya. Tadi Pak Andrian juga udah ngasih tipsnya
cara mengerjakan tugasnya udah Pak Andrian jelaskan di bagian struktur. Jadi jangan lupa nanti dipelajari lagi. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita ini dulu, kita foto dulu. Silakan dinyalakan kameranya, yo. Nyalakan kameranya, kita foto dulu. Mana screenshotnya? Ini masih banyak yang belum nyalakan. Rahmawati, Nabila, Deswita, Salsa, Naisila, Fabio, Yoga, ayo. Dinyalakan kameranya. Kita foto dulu. Yo. Rahmawati, Siska, Sri Mulyani, Deswita. Udah ya? Siska, Sri Mulyani udah nyala ya? Oke. Kita foto dulu. Berikan senyum terbaik kalian. Nanti dalam hitungan ketiga ya. Yo. 1, 2, 3. Bentar. Pak Andrian cetak dulu ya. Cetaknya agak lama nih. Oke, sudah tercetak. Nanti yang mau cetakannya bisa bayar 20.000 ya. Pak Andrian kirim. Ini bisa dicetak sendiri-sendiri. Nanti Pak Andrian kirimkan ke grup. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Pak Andrian sudah. Oh, ini ada nyalain kamera lagi ya? Udah ya. Kita foto sekali lagi aja ya. Ini Akila, kasihan Akila tadi belum masuk ke dalam foto. Yo, foto sekali lagi, senyum lagi, senyum lagi. Ayo Hil, ini demi kamu Hil. Oke, berikan senyum terbaik kalian. 1, bentar, kamera kemana? 2, 3. Oke, cetak dulu bos. Oke, ini sudah dicetak ya. Nanti bisa diambil sendiri-sendiri. Bisa diperbanyak di rumah masing-masing. Terima kasih jika tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk partisipasinya udah masuk ke kelas daring ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Jika ada apa-apa kalian bisa cerita ke Pak Andrian. Kalian susah mengerjakan soal apa bisa cerita. Kalau Pak Andrian bisa, Pak Andrian bantu. Kalau enggak, ya enggak gitu ya. Terima kasih. Semoga hidup kalian menyenangkan. Ya Allah, Loren, Masya Allah. Energi baik banget ya. Pagi-pagi udah dapat senyumnya Loren. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan boleh meninggalkan. Boleh nyalakan mikrofonnya. Say hello. Say goodbye kepada teman-teman. Loren, kenapa Ren?